bala kemudian cobaan yang menimpa seseorang paling berat adalah golongan para nabi, para risalah. Kemudian orang yang semisal, kemudian orang yang semisal. Itu loh. Jadi kalau misalnya kita menganggap, kok kayaknya berat sekali ujian. Berat sekali ujian saya, tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian para salafus soleh. Jadi kalau menyambung ke kajian yang pernah kita adakan waktu itu, kalau ada yang bilang kayaknya gue perlu healing nih, masalah mental berat banget nih, keluarga berat banget, gak ada apa-apanya Mas Ustadz ya? Enggak ada. Gak ada apa-apanya ya. Karena dia nganggap berat, tapi bagi Allah itu belum. Karena Allah tidak akan menguji hambanya, melainkan dia pasti sanggup menjalaninya. Itu rumusnya. Dan pasti sanggup kita jalani. Pasti sanggup. Jangan sampai kita orang yang merasa kepedean dan jumawa terhadap amal soleh kita. Udah cukup kok. Udah sering sholat, aman lah ya. Aman lah ya, insya Allah auto surga lah. Nggak ada ceritanya begitu. Nggak ada ceritanya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu di ruang digital ini yang kali ini insya Allah nantinya akan ditayangkan dan diputar di channel dari Sabilis Salam Media. Hampir-hampir lupa nih ya, saking lamanya sudah tidak tampil di depan kamera ini. Insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masuk dalam program pertama dari Sabilis Salam Media, yaitu Science, yang mana ini akronim dari Sharing in Sabilis Salam. Nah, kesempatan yang berbahagia ini juga kita akan sharing seputar fenomena ataupun yang sedang ramai marak terjadi di Indonesia, di bumi pertiwi yang kita cintai ini, di mana insya Allah kita akan mengangkat tema refleksi musibah dan bencana yang saat ini menimpa Indonesia tercinta. Dan di kesempatan yang berbahagia ini juga kita akan ngobrol, sharing bersama guru kita, sahabat kita, kawan kita, apapun bebas deh, mau manggilnya sebagai kakak, mau nganggapnya sebagai saudara, teman, sahabat, teman nongkrong. Yang pasti insya Allah obrolan kita kali ini akan syarat dengan ilmu, dan semoga nantinya ada ibrah yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sandaran ataupun sebagai tolak ukur nantinya saat kita mencoba melogikakan bencana-bencana yang terjadi. Apakah ini sudah sesuai logika atau justru ini sudah sesuai dengan sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang sudah memang termaktub di dalam Quran yang kita cintai. Alhamdulillah kesempatan berbahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar sehat nih Ustaz ya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Walaupun mungkin Kota Malang saat ini kayaknya cuacanya udah mulai dingin dan hujan-hujan lagi nih ya. Betul sekali. Waduh, berarti tiap sudah hari hujan. Tiap hari hujan ini ya. Sudah harus siap payung dan jas hujan ya. Kalau Honda Jazz-nya belum ya. Insya Allah masih di dealer ya Honda Jazz-nya ya. Pokoknya jas hujan aja dulu yang disiapin ini ya. Baik, Ustadz, mungkin sebelum masuk kepada pokok pembahasan kita, sedikit kali ya perkenalan ataupun biografi, supaya nanti sahabat-sahabat muhsinin di luar sana semua lebih mengenal siapa sih yang di samping saya ini. Di samping, oh ya teman-teman, saya belum memperkenalkan diri juga ya. Saya Ade. Siapa saya tidak usah terlalu tahu lah. Yang penting insya Allah saya akan terus membersamai rekan-rekan dari Sabilis Salam Media dan juga Sabilis Salam Multimedia. Dan kesempatan yang berbahagia ini kita kasih sedikit waktu buat Ustadz memperkenalkan diri. Siapa sih sebenarnya? Apakah beliau ini lulusan magister hukum? Wah, kita nggak tahu ya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Kami atau saya pribadi, nama aslinya Mu'afa Amrullah. Mu'afa Amrullah. Ya, nama kunyah saya Abu Halwa. Abu Halwa. Ya, anak pertama saya Halwa, perempuan. Dan kemudian saya lahir asli Balikpapan, Kalimantan Timur. Wah, sama ini ya, Kalimantan Timur, dan yang di belakang kamera ini Kalimantan Timur, Balikpapan juga nih. Alhamdulillah. Sekarang lagi ramai ibu kota. Lagi ramai ibu kota. Jadi saya ngungsi dulu ke Malang. Ya, lebih kondusif gitu. Dan kemudian alhamdulillah saya merantau ke Malang ini untuk menuntut ilmu. Saya selesaikan diploma 2 saya di Ma'had Abdurrahman bin Auf, mengambil program studi pendidikan bahasa Arab dan studi Islam. Kemudian setelah itu saya mengabdi di Masjid Mujahidin di dekat sini. Dekat sini. Ya, Candi Mendut selama setahun. Setelah itu saya
melanjutkan studi strata 1 S1 saya di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian jurusan pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab lagi. Ya, saya lanjutkan. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang masih proses penyelesaian program S1. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah juga kami juga mengelola sosial media. Di antaranya itu YouTube Abu Halwa Production. Abu Halwa Production. Setelah itu juga Instagram mujtahidulilmi.id. Di situ tidak dipusatkan kepada saya, tapi saya titik beratkan kepada terjemahan masyayikh dari Timur Tengah. Untuk mengasah juga kemampuan bahasa Arab saya tadi, terjemahkan terkait tentang akidah, fikih dan akhlak dan sebagainya, agar kita bisa mengambil faedah dari syekh-syekh di Timur Tengah. Masya begitu Allah. Insyaallah. Iya benar banget ya, mungkin kadang kita senang mendengar kajian ataupun ceramah masyayikh kita di sana, tapi mungkin ada sebagian sahabat yang belum sempat belajar bahasa Arab. Betul. Mungkin terkendala oleh pekerjaan ataupun pendidikan yang lainnya. Alhamdulillah. Dan semoga juga di channel Sabil Salam Media ini kita bisa mengambil ilmu nantinya juga dari sekian banyak sesi sharing yang nantinya akan berjalan. Nah, kita langsung saja nih Ustadz ya. Marak banget belakangan ini, bahkan sampai akhir tahun ini, musibah di kota A, provinsi A ataupun kabupaten B dan segala macamnya. Fenomena yang terjadi ini juga akhirnya banyak menggerakkan hati-hati sahabat kita untuk turut membantu. Ada juga yang mungkin mencoba bertahan dari sisa-sisa puing yang ada ataupun bertahan dari apa yang tersisa dari mungkin bangunan-bangunan yang sudah hancur dan segala macamnya. Tapi sebelum ke sana, kita ingin membahas sedikit bagaimana sih sebenarnya pandangan saudara-saudara kita di luar sana ataupun kita secara pribadi mengenai musibah yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Pandangannya ini jangan sampai ada tendensi yang salah. Akhirnya kan kalau tendensi yang salah nantinya mengerucut kepada logika-logika yang salah, pandangan terhadap kejadian tertentu yang salah gitu. Sementara kita diharuskan mengimani qada dan qadar gitu nantinya. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan saudara-saudara kita ataupun kita sebagai seorang muslim yang baik menyikapi musibah ataupun bencana yang terjadi saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya gitu luar biasa ya. Baru awal ini ya kan. Baru awal ya. Pembukaannya udah langsung panas tembak ya. Pokoknya ini. Langsung tembak betul. Ini saya yang menjawab agak gemetaran ini. Masya Allah. Oke. Tayyib, kita membuat kerangka berpikir terlebih dahulu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 4. Wa kam min qaryatin ahlaknaha. Betapa banyak penduduk-penduduk dari suatu negeri, ya. Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala, ya, penduduk-penduduk di suatu negeri, kemudian siksaan Allah Subhanahu wa taala datang di waktu mereka beristirahat di malam hari dan ketika mereka beristirahat di siang hari. Nah, dan kemudian sebenarnya ketika kita menyikapi musibah, maka yang pertama kali kita ketahui bahwasanya di dunia adalah tempatnya masalah. Itu dulu. Di dunia adalah tempatnya masalah. Betul sekali. Bukan tempatnya berbahagia ataupun terlena dengan segala macam. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang akan binasa di dunia ini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika manusia menyadari hakikat dia di dunia, maka dia akan menyadari pula bahwasanya di dunia adalah tempat dia diuji. Tempat diuji. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'." Sungguh pasti kalian akan diuji dari rasa takut, minal khaufi wal ju', dari rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Wal anfus, terancamnya jiwa. Wassamarat, buah-buahan. Wabashiris sabirin, dan bergembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Apa itu orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah.
wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dihadapkan suatu musibah atau bencana, maka itu adalah murni tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Salah satu imam tafsir menjelaskan tentang ayat ini, Imam Ibnul Juzai rahimahullahu taala, yang dimaksud tanda-tanda di sini yaitu bisa berupa petir, gerhana, gempa, dan fenomena alam lainnya. Artinya adalah ini jelas menggebuk keimanan kita. Artinya adalah ketika Allah datangkan ujian, ketika Allah datangkan musibah, bencana, maka yang pertama kali kita rasakan adalah apakah kita sudah takut terhadap azab ini. Seperti itu. Ya, kemudian nanti mungkin akan dijelaskan pada pertanyaan berikutnya. Itu jadi kerangka berpikir dulu. Kerangka berpikirnya seperti itu. Baik, sebelum sampai ke bahasan musibah, mungkin kalau saya bisa merangkumkan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang mendengar di awal tadi. Allah datangkan ini untuk menakut-nakuti kita. Ngapain sih Allah nakut-nakutin kita? Ini pertanyaan anggaplah dari seorang yang awam. Ngapain sih Ustadz? Kok Allah ngasih ini, ngasih itu, A, B, dan C untuk menakut-nakuti kita gitu. Bukankah ketika mendung saja kita sudah merasakan takut gitu. Dalam keadaan gelap di malam hari aja kita sudah merasakan takut. Kenapa harus didatangkan yang lebih lagi, yang sangat-sangat menakutkan? Mungkin dengan angin puting beliung, angin topan, bencana mungkin gempa, tsunami gitu. Kenapa harus ditakut-takutin gitu? Apakah ini untuk nantinya menambahkan keimanan kita, atau dari sini nanti Allah akan tahu mana umat-umatnya tadi yang bersabar, mana tadi umat-umatnya yang memang benar-benar mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya esa? Betul. Nah, jadi saya pernah mendengar dari Syekh Dr. Walid Rashid As-Sa'idan, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya sebagian dari pemuda-pemuda kita itu sampai pada tingkatan ini di Arab Saudi. Saya nonton kajiannya terkait tentang usul i'tiqad as-sahih, terkait tentang keyakinan yang benar. Mereka sampai beranggapan bahwasanya dia meragukan keberadaan Allah. Inilah yang ditakutkan. Artinya Allah memberikan tanda, inilah Allah. Ini kuletuskan Semeru, inilah Allah. Kemudian setelah itu Allah berikan ujian berupa badai, inilah Allah. Bukankah di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi gempa di Madinah? Kemudian setelah itu Rasulullah meletakkan kedua tangannya di atas meja, di atas meja maksudnya di atas tanah. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan belum saatnya. Artinya belum saatnya sekarang kiamat itu. Ya, belum saatnya. Kemudian dia menoleh kepada para sahabat. Wahai para sahabat, ketahuilah, Rob kalian sedang menegur kalian. Rob kalian sedang menegur kalian. Maka jawablah, dalam kurung artinya adalah maka lakukanlah apa yang Allah ridhoi. Seperti itu. Jadi ketika seseorang itu sampai pada tingkatan meragukan keberadaan Allah, meragukan keesaan dan kebesaran Allah, di situ Allah datangkan azab. Di situ Allah datangkan kebuktian bahwasanya Allah ini maha besar. Allah ini maha perkasa. Allah ini maha agung, jalil, wa karim. Seperti itu. Nah, dan kemudian fatalnya adalah betapa banyak saudara kita setelah dihadirkan bukti-bukti yang demikian malah bersuudzon kepada Allah. Nah, ini lagi. Jadi luar biasanya manusia itu ketika sudah diberikan ini loh, Allah Subhanahu wa taala kan maha besar, sudahlah sadarlah, ya kan? Allah tuh ada, sudah sadarlah. Kemudian malah loh, Allah ini kok nggak adil? Ya kan, malah begitu. Kok malah saya yang ditimpakan musibah. Saya sudah tidak ada uang, dompet tipis, keluarga morat-marit misalnya, tambah diberikan musibah berupa gempa. Nah, ini lagi yang membuat Allah itu marah, ya. Seperti itu. Berarti memang ujian yang datang ini bukan serta-merta hanya untuk menguji sejauh mana kita mampu bersabar, tapi
benar nggak sudah kita nih meyakini bahwa Allah itu ada, Betul tanpa sekali. perlu kita melihat wujudnya Allah secara zahir, Betul. Masya Allah. Nah juga kalau sebenarnya betul juga untuk menguji hambanya, karena dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Itu bagi orang-orang beriman. Bagi orang-orang yang beriman Ya, ini. betul sekali. Jadi memang tolak ukurnya di situ. Tolak ukurnya di situ. Allah. Apakah selama ketika diberikan ujian, seberapa jauh dia kembali kepada Allah? Seberapa jauh dia mengingat Allah? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat padamu. Bersyukurlah kepadaku, ya, dan janganlah kamu kufurkan nikmatku itu. Itu loh. Masya Allah. Jadi di situ tolak ukur seorang hamba ketika dia di dunia diberikan ujian, maka di situ tandanya Allah sayang padanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, asyaddul bala'ul anbiya tsummal amsal tsummal amsal. Bala kemudian cobaan yang menimpa seseorang paling berat adalah golongan para nabi, para risalah. Kemudian orang yang semisal, kemudian orang yang semisal. Itu loh. Jadi kalau misalnya kita menganggap, kok kayaknya berat sekali ujian saya, tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian para salafus saleh. Kita lihat bagaimana Asyiyah, ya, ketika di ujung akhir hayatnya, punggungnya dibakar oleh Firaun, ya, dibakar. Kemudian setelah itu Asyiyah ini masih bisa tersenyum, sampai Firaun mengatakan, bisa-bisanya cewek ini punggungnya dah gosong masih bisa tersenyum. Ternyata di situ Allah singkapkan, ini loh Allah tebarkan surgamu kelak nanti, wahai Asyiyah. Allah. Itu. Ya, subhanallah. Jadi begitu luar biasa, tidak ada apa-apanya kita dibandingkan ujian para salafus saleh. Jadi kalau menyambung ke kajian yang pernah kita adakan waktu itu, kalau ada yang bilang kayaknya gue perlu healing nih, masalah mental berat banget nih, keluarga berat banget, gak ada apa-apanya Mas Ustadz ya? Gak ada apa-apanya ya. Karena dia nganggap berat, tapi bagi Allah itu belum. Karena Allah tidak akan menguji hambanya, melainkan dia pasti sanggup menjalaninya. Itu rumusnya. Dan pasti sanggup kita jalani. Pasti sanggup. Gitu. Walaupun mungkin lisan kita berucap, ya Allah ini kok berat banget ya Allah. Iya betul. Padahal sebenarnya kita mampu. Karena Allah sudah menakar dengan individu masing-masing tadi itu. Betul sekali. Masya Allah. Gitu. Jadi sahabat harus benar-benar yakin bahwa Allah itu ada, dan apa yang Allah berikan kepada kita itu sudah ada kadarnya, sudah ada takarannya. Bukan seperti mungkin ujian sekolah ya mungkin ya. Iya betul sekali. Kita udah belajar bener-bener gitu soalnya ya. Soalnya beda. Nah, apalagi matematika ya. Saya masih ingat sampai sekarang itu. Ketika belajar malam-malam belajar aljabar, kemudian variabel A, variabel X, Y dan sebagainya. Yang keluar itu pasti berbeda dengan yang dipelajari. Bener. Itu saya bingung itu. Mungkin harus dievaluasi. Sekarang enggak lagi kayaknya. Insyaallah ya. Semoga enggak lagi ya. Semoga enggak lagi. Ya. Baik, Ustaz, lanjut lagi kita pertanyaannya. Sebenarnya dari segala sekian banyak fenomena yang terjadi ya, saya sampai harus ngeliat kerpean ini ya, sahabat semuanya. Apa yang menjadi penyebab dari banyaknya bencana yang terjadi akhir-akhir ini? Apakah ini semata-mata Allah ingin menguji hambanya, atau kalau kita bisa serempetkan ke pertanyaan yang selanjutnya, tapi kita serempetkan sedikit saja, apakah ini mungkin karena tadi, jika suatu kaum melakukan kemaksiatan, ini akan bisa berimbas kepada kaum yang lainnya yang tidak melakukan kemaksiatan gitu. Artinya murka Allah akan turun di situ, dan ya sudah, turun aja semuanya sekalian. Dalam artian yang tidak bermaksiat pun akan terkena imbas dari perilaku orang-orang yang bermaksiat tadi ini. Oke. Jadi kalau misalnya kita melihat bencana itu, kita jawab secara rasional dulu lah. Secara rasional. Supaya ini kok dalil-dalil terus ini, nggak masuk akal ini. Oke. Kita jawab rasional dulu. Rasional dulu nih. Jadi umur dunia ini semakin tua. Itu benar. Itu sudah benar. Populasi manusia semakin tahun semakin meningkat. Kemudian keinginan manusia untuk senantiasa bertahan hidup, keberlangsungan hidup itu semakin tinggi. Benar. Karena semakin tekanan hidup semakin besar, maka intensitas kebutuhannya juga semakin tinggi. Dan kemudian
manusia akhirnya memanfaatkan apa-apa yang Allah haramkan, termasuk menebang pohon. Oke. Menebang pohon, kemudian setelah itu membuang sampah sembarangan. Yang kemudian setelah menebang pohon itu tidak ada upaya untuk penanaman penghijauan kembali. Setelah itu pengolahan sampah yang tidak optimal. Sehingga menjadikan daerah-daerah tersebut kurangnya resapan air. Ketika curah hujan itu turun, maka akan banjir. Banjir bandang tadi. Banjir bandang, tanah longsor, kekeringan. Betapa banyak di tempat saya terutama. Tapi tempat saya alhamdulillah Balikpapan itu bebas tambang. Nggak tahu kalau misalnya. Bener sih. Sepertinya yang di belakang aja udah angkat tangan. Bener sih memang. Di Balikpapan dari dulu semenjak saya di Samarinda memang bebas tambang. Nah iya betul. Luar biasa. Mungkin bebas di Samarinda ada ya? Samarinda belum bebas tambang. Oh belum bebas tambang. Tapi nggak tahu belakangan ini semoga bebas tambang ya. Iya, betul. Jadi disclaimer dulu, sudah sejak 2016 itu sudah saya jarang sekali pulang ke Samarinda. Tapi terakhir ke Samarinda itu sekitar 2017 atau 18 masih ada sih beberapa tambang yang aktif di Samarinda. Nggak tahu kalau sekarang 2022. Tapi tadi saya sempat ada pertanyaan, saya menyinggung sedikit, saya potong sedikit nih Ustadz sebelum lanjut ke penjelasan yang tadi ya. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa Allah tidak menyenangi orang yang menebang pohon. Betul. Menebang pohon ini apakah dalam konteks menebang sia-sia atau menebang untuk kebermanfaatan? Seperti menebang membangun meja, membuat rumah, atau tebang sia-sia dalam artian tebangnya juga tidak resmi, tidak mengikuti mungkin peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai ulil amri kita gitu. Betul. Apakah seperti itu maksud yang dimaksud Allah tidak menyenangi orang yang menebang pohon tadi? Jadi Allah tidak pernah melarang kita untuk mengambil manfaat terhadap apa-apa yang ada di sekitar kita. Tapi dengan takaran dan memang porsi kebutuhannya memang diperuntukkan untuk tujuan kebermanfaatan yang jangka panjang. Ya, dan juga seperti yang terjadi di tempat istri saya di Lumajang itu, pengerukan pasir yang berlebihan. Ya, akhirnya itu terjadi kasus Salim Kancil itu sampai terjadi bunuh-bunuhan karena orang itu serakah, sudah waktunya targetnya seminggu ini mungkin sekian ton, melebihi ekspektasi disebabkan apa? Ingin memenuhi dompetnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak diperbolehkan Allah. Ketamakan dan kerakusan manusia ini yang membuat ekosistem yang ada di sekitar kita ini terganggu dan rusak akhirnya. Betapa banyak hewan-hewan sekarang itu kehilangan tempat tinggalnya. Gitu loh. Jadi akhirnya memang Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Kalau tidak salah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan makhluk A, makhluk B, manusia, langsung Allah spesifikkan. Langsung manusia spesifik. Ya. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka merasakan sebagian apa yang telah mereka lakukan, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Allah itu alert, itu udah kasih alarm kita. Dan Allah sudah memberikan peringatan ini melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali. Ketika periman itu turun satu persatu. Berarti sudah lama sekali Allah peringatkan kita. Tapi kita sampai saat ini masih belum ada yang sadar. Belum sadar gitu loh. Dikeruk terus, tebang terus. Subhanallah, tidak ada langkah konkret untuk penanaman kembali dan sebagainya. Akhirnya begini. Memang disebabkan tangan perbuatan manusia. Artinya silahkan ambil, silahkan manfaatkan, tapi dengan porsinya. Betul sekali. Jangan berlebihan dan jangan sampai merusak. Betul. Artinya kita butuh pohon untuk membangun rumah, membangun apapun itu, tapi kita juga hijaukan kembali. Betul sekali. Ada konsekuensinya. Kita bisa mulai dari skala terkecil, mungkin keluarga. Ya, kita ajari keluarga kita, nak, buang sampah pada tempatnya ya. Buang sampah pada tempatnya. Kemudian setelah itu, nak, kalau misalnya sekolah terus tidak ada tong sampah, taruh di tas sampahnya atau digenggam ya sampai rumah. Jadi ada seperti konsekuensi ketika dia melakukan sesuatu. Dan ada tanggung jawab di situ. Dan ada tanggung jawabnya. Begitu loh. Nanti kalau misalnya kamu melakukan A, nanti begini loh alam kita. Begitu loh. Jadi ada seperti langkah yang
brilian lah Brilian. untuk masa depan bangsa Indonesia. Langkah kecil untuk perubahan yang besar. Nah, iya betul. Nah, Maksud saya tuh mau ngomong Masya begitu. Allah. Kok susah ya? Nah. Iya begitu nah. Berarti tadi kan sudah kita menjelaskan dengan rasional. Berarti penjelasan dengan hadisnya dengan peringatan Allah ya jelas di surah yang Iya, tadi. surat yang tadi Ar-Rum ayat 41. Ar-Rum ayat 41. Betul. Jadi mungkin catat nih ya sahabat semuanya, Ar-Rum ayat 41. Dan nggak mungkin ada keraguan dari apa yang disampaikan Allah. Betul sekali. Kalau yang disampaikan mungkin dari saya atau rekan-rekan yang ada di belakang ini, mungkin kita masih bisa ragu ya apa yang disampaikan. Besok kita syuting, besok kita rekaman segala macam, bisa ragu nih, bener nggak nih jam segini. Tapi kalau apa yang Allah sampaikan pasti betul. dan tidak akan bisa bergeser itunya. Tidak akan gitu. Masya Allah. Jadi pertama tadi udah penjelasannya udah sangat logis sekali. Jadi kalau butuh penjelasan nalar ya seperti tadi itu. Silakan ambil dari apa yang telah Allah sediakan di sekitar kita di alam ini. Butuh pohon, butuh emas, buah-buahan, butuh gas alam, butuh minyak bumi dan segala macamnya. Tapi sesuai porsi, sesuai takaran dan untuk kebermanfaatan, kemaslahatan. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Sendiri. Betul Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya Ustaz ya. Setiap. Nah, ini tadi nih kita serempetkan yang tadi sempat. Apakah memang dari penyebab segala macam musibah ini terjadi dari kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian penduduk? Toyib. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu musibah atau bencana, berhati-hatilah apabila di suatu masyarakat terjadi dua kerusakan. Yang pertama kerusakan akidah. Yang kedua kerusakan akhlak. Ini pernah terjadi juga selain di zaman Nabi, juga terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar merasakan gempa, kemudian dia mengatakan pada khalayak manusia, wahai manusia, betapa cepatnya kalian mengerjakan, maksudnya dalam kurung, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah gempa ini terjadi lagi, maka aku tidak akan bersama kalian. Itu Umar bin Khattab. Langsung berlepas diri. Dan kemudian itu adalah satu tanda bahwasanya sebab bencana itu disebabkan kemaksiatan. Oke. Kemudian ketika terjadi kerusakan ini, dua kerusakan ini, maka bagi orang-orang yang betul-betul kufur kepada Allah, Allah akan binasakan suatu negeri atau suatu daerah yang terdapat orang-orang yang kufur tersebut. Allah akan langsung binasakan rata, tidak akan tersisa. Jika itu memang mayoritas dan adalah, intensitasnya luar biasa sekali kemaksiatan yang terjadi di suatu kaum atau penduduk itu. Ya, sebagaimana kaum Nabi Syuaib dan kemudian kaum Nabi Lut. Ya, kaum liwat itu Allah habiskan rata, sekarang tidak ada lagi. Dalam arti kata sekarang itu ya kaum Nabi Lut menjelma sebagai mana propaganda yang dia lakukan, mulai masuk ke Piala Dunia, mulai masuk ke sini, ke A, B, C, D, mulai terlahir kembali. Waliyadzubillah. Kemudian saya akan lanjutkan. Ketika terjadi kedua kerusakan ini, akidah dan akhlak, jangan heran manusia kalau Allah timpakan suatu azab kepada seluruh kaum, termasuk orang beriman. Termasuk orang beriman. Namun perbedaannya begini, kalau memang dia berada di suatu tempat yang dia masih mayoritas banyak orang muslim, namun di situ juga ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masih diberi kesempatan hidup, itu adalah bentuk kemuliaan Allah kepada dirinya. Dia adalah orang terpilih. Berarti artinya dia masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah kembali. Namun kalau misalnya dia adalah orang yang betul-betul kufur, orang-orang yang betul-betul banyak bermaksiat kepada Allah, dan dia mati dalam keadaan demikian, itu adalah pendahuluan hukuman di dunia sebelum pendahuluan yang sebenarnya di akhirat nanti. Jadi pendahuluan iqab, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang mukmin itu ditimpa suatu musibah yang demikian itu, yang dia bercampur antara orang yang bermaksiat dengan yang tidak, artinya memang 50-50 seperti itu. Ada 3 hal kemungkinan yang dia dapatkan. Yang pertama yaitu pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, Allah gugurkan dosa-dosanya. Yang kedua, pengangkatan derajat disebabkan musibah itu. Yang ketiga yaitu Allah simpankan pahala, dan Allah tabungkan pahalanya nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 kemungkinan ini. Dan perbedaannya begini, jangan sampai kita mengatakan, oh gempa di Cianjur itu
Oh, kemudian setelah itu erupsi di Semeru disebabkan dosa-dosa orang Cianjur. Ini tidak bijaksana ini. Perkataan demikian itu sangat salah. Sangat salah dan juga bisa melukai perasaan saudara-saudara kita yang masih tersisa di sana sebagai ahli iman. Gitu loh. Jadi ketika kita mendapati musibah yang demikian, maka yang pertama kali kita jadikan muhasabah adalah diri kita. Jangan langsung menisbatkan kepada saudara-saudara yang lain. Betul sekali. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hisaplah diri kalian terlebih dahulu sebelum kalian dihisap di hari yang sesungguhnya, artinya yaumil qiyamah. Artinya pelajaran-pelajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an, kisah-kisah Syuaib, kemudian Nabi Syuaib, kemudian Nabi Lut, itu bukan untuk menghukumi si A, menghukumi si B, tapi diri kita sendiri. Gitu loh. Fatalnya orang-orang zaman sekarang, coba lihat itu banyak yang lesbian sama homo di Cianjur. Ya Allah, antum sudah ngasih bantuan apa? Bantuan material apa non material? Orang belum tabayun ke sana, belum pernah ke sana, sudah langsung menjustifikasi saudara muslim kita. Allahu Akbar. Itu loh. Ini sungguh tuduhan yang berat. Gitu loh. Adapun kalau memang misalnya itu benar-benar terjadi, artinya memang sudah dalam proses tabayun, maka sampaikanlah dengan cara yang hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan pengajaran yang baik dan juga hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Seperti itu. Artinya adalah tabayun dan kemudian klarifikasi dengan bahasa yang bisa memudahkan mereka, kemudian di hati kita juga enak, di hati mereka juga enak, itu yang lebih hikmah. Gitu. Artinya dengan kata-kata yang bijak, bukan dengan kata-kata yang langsung menghukumi, dengan kata-kata yang sifatnya langsung bernada kasar dan segala macam, tapi benar-benar dengan hikmah tadi, betul dengan sekali. keadaan yang baik. Tapi sedikit Ustaz, kembali ke masalah yang dua permasalahan. Jika sudah hancur akidah dan akhlak nih. Iya, betul. Kalau disederhanakan bagi sebagian saudara-saudara kita di luar sana, bentuk yang bisa kita lihat dari rusaknya akidah dan akhlak itu seperti apa sih contohnya? Pertama, ketika mungkin anggaplah, oh, adek udah rusak nih akidahnya dan akhlaknya. Itu tuh seperti apa kita melihatnya? Pertama, dari jawaban dia yang sering mengedepankan logika. Itu ciri-ciri pertama. Ya, ketika dihadirkan suatu dalil, masa iya sih minum harus duduk? Kemudian setelah itu, masa iya sih ketika ketika Ali bin Abi Thalib kemudian menyaksikan Rasulullah mengusap khuf atas sepatunya dibandingkan bawahnya, padahal bawahnya yang kotor. Nah, pertanyaan-pertanyaan masa sih ini, kalau bukan kita yang menjawab, maka pikiran dia akan liar. Dan akan muncul bibit-bibit liberal disebabkan pemikirannya itu tidak ada yang mengalihkan dia kepada pemahaman yang sebenarnya. Gitu loh. Jadi ini juga termasuk ciri-ciri yang pertama. Dan kemudian ciri yang kedua yaitu sering bermajelis dengan orang yang non-muslim. Mereka berlemah lembut kepada orang yang kafir, kereng terhadap orang muslim. Benar-benar. Ini berbahaya ini. Artinya bermuamalah silahkan saja dengan siapa saja. Betul sekali. Tapi ketika ingin menuntut ilmu atau ada porsi dan ada intensitas waktunya. Betul sekali. Jangan sampai perkataan-perkataan saudara-saudara kita yang non-muslim itu menjadi syubhat yang menyambar di diri kita. Artinya adalah, loh, kok aku tidak pernah dengar keteduhan jawaban yang seperti ini di teman-teman agama Islam saya. Selalu doktrinnya tuh qala Allah wa qala Rasul. Ini bahaya seperti ini. Ya. Bukan hanya adab yang Allah timpakan, tapi murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, itu diantara ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti itu. Berarti takaran yang kita gunakan adalah Al-Quran dan Sunnah tadi. Betul sekali. Bukan logika lagi. Karena memang kalau sudah kita mau logikakan sesuatu yang terjadi di dunia ini, kadang udah nggak masuk, bahkan nggak masuk akal kadang. Iya, benar. Apalagi kalau kita sudah timbangnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sangat tertolak pastinya. Sangat tertolak, betul sekali. Masya Allah. Nah, nyambung ke tadi pertanyaan nyerempet di mana terkait dengan kemaksiatan tadi. Kalau kita bisa ngambil contoh kasus seperti yang menimpa kaum dari Nabi Lut alaihissalam yang dijelaskan tadi juga, lantas apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi orang-orang zalim yang
sering kita temui, atau mungkin orang-orang yang masih melakukan kemaksiatan dan kita juga masih sering menemuinya. Artinya apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi orang seperti ini? Kalaupun mungkin kita ingin mendakwahkan tapi kita tidak berani. Tidak beraninya mungkin pertama, wah ini mukanya sangar nih Ustadz, garang Ustadz, kayaknya nggak berani ciut nyali nih Ustadz. Atau mungkin juga tidak garang, tidak sangar, tapi kayaknya ilmu saya belum cukup. Kadang kan gitu, untuk menyampaikan kebaikan kan ada beberapa ulama menyampaikan, ya tidak perlu menunggu S3, tidak perlu menunggu gelar dokter hanya untuk menyampaikan kebaikan. Karena kebaikan itu disampaikan saja, karena kebaikan itu kan ketika sifatnya mutlak ya udah kebaikan. Ibaratnya 1 + 1 sama dengan 2, keliling dunia manapun tetap akan hasilnya yang sama gitu. Artinya kebenaran absolut itu kan tidak akan bisa diganggu gugat gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, ya sudah tidak akan bisa diganggu gugat. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menghadapi orang-orang yang mungkin masih zalim terhadap dirinya, keluarga, atau mungkin terhadap agamanya, dan juga masih melakukan kemaksiatan ini? Kalau misalnya kita mengatakan bahwasanya bencana itu turun disebabkan maksiat, iya benar sekali. Tapi bisa jadi bencana yang Allah turunkan itu disebabkan kita diam terhadap kezaliman yang terjadi. Oke, karena diamnya kita malah. Karena diamnya kita. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya innan nasa, jika seseorang manusia ra'awudz zalima, melihat suatu kezaliman, falam yughayyiruhu, ya, dan mereka tidak falam yughayyiruhu, mereka tidak mengubahnya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan idza ra'awul munkara, ketika seseorang melihat suatu kemungkaran, falam yughayyiruhu, dan tidak mengubahnya, biyadihi, dengan tangannya, yushiku an yu'ammahumullahu bi iqabi min indi, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala menimpakan secara merata adab kepada seluruhan. Ketika tidak ada yang mencegah dengan tangannya, ala yadaihi, ya, mencegah dengan tangannya. Dan kemudian itu yang kalau kezaliman. Kalau misalnya kemungkaran, dia tidak mencegah dengan tangannya. Ya, maka hampir-hampir Allah menimpakan secara keseluruhan adab secara keseluruhan kepada keseluruhannya, kesemuanya. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, ma minkum, ya, ketika seseorang itu terjadi kemaksiatan di dalamnya, ya, yu'malu fihim bil ma'asi, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, ya, ketika seseorang terjadi kemaksiatan di dalamnya, kemudian setelah itu hum a'azzu, mereka lebih banyak, lebih kuat, wa aksaru, dan lebih banyak, kemudian mimman ya'maluhu, daripada orang yang mengerjakannya, lam yughayyiruhu, dan mereka tidak mengubahnya, illa ammahumullahu bi'iqabi, dan hampir-hampir juga Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab secara menyeluruh kepada mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, makanya teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau misalnya terjadi suatu kemungkaran, kalau terjadi suatu kezaliman, yang paling pertama kita harus ingatkan adalah kerabat kita. Paling dekat dulu. Kemudian setelah itu kita melihat suatu kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan. Ya. Ini kalau kita biarkan bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan timpakan azab kepada termasuk kita orang-orang yang beriman. Gitu loh. Jadi di situ alertnya. Ya, Rasulullah ketuk palu di situ. Artinya adalah kalau terjadi kezaliman, kalau terjadi kemungkaran di hadapan kalian, jangan kalian berlepas diri atau jangan kalian diam. Loh Ustaz, tapi saya takut. Gimana ini? Gitu loh. Ini kami dapat faedah dari Ustadz Muhammad Syukur, ya. Beliau mengatakan ketika beliau melewati suatu jalan, dia melihat segerombolan pemuda yang sedang mabuk-mabukan. Kemudian bukannya Ustadz Syukur tidak berani, akan tetapi orang yang mabuk itu dianggap orang yang gila, kehilangan akal pada saat dia mabuk itu. Ya kan? Kemudian setelah itu khawatirnya mengancam hifdzun nafas, penjagaan terhadap jiwa. Akhirnya Ustadz Syukur mengatakan, maka pada saat momen itu aku mengingkarinya dengan perubahan wajah di dalam
raut wajah. Raut wajah. Artinya dia benci terhadap miras, benci terhadap minuman-minuman itu, mengingkari dengan perubahan raut wajahnya. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga yang kami petik, bahwasanya ketika memang kita lihat, wah, kayaknya jiwa kita bisa terancam nih. Seandainya kita ingin mengingatkan tadi. Iya, seandainya kita mengingatkan, misalnya petua atau orang yang sudah sepuh di suatu daerah, kita melihat, kita nggak punya posisi, kita nggak ada kedudukan, kayaknya jangan deh, kita ingkari aja hati kita. Kalau misalnya kita melihat itu, kita ingkari dengan wajah kita. Seperti itu. Dan kemudian yang sangat disarankan untuk mencegah kezaliman dan kemungkaran adalah orang yang punya posisi. Pak RT di suatu kampung, Pak RW, Pak RW, Pak Lurah di suatu daerah, kemudian Pak Camat, yang sekiranya ketika dia mengatakan, ayo lepaskan ini semua miras-mirasnya, yang sebagai lawan bicara ini yang minum-minuman keras ini langsung melepaskannya, gitu, dan lebih langsung dapat gitu loh. Hikmah amar ma'ruf nahi mungkarnya. Seperti itu. Tapi seandainya pun yang berbicara adalah mungkin sekelasnya bupati atau Polda, Polres dan segala macamnya, atau mungkin RT di sekitar lingkungan kita. Seandainya kita udah mengingatkan, kita udah memberikan warning, tapi saudara-saudara kita itu tetap tidak mengindahkan, apakah itu kita sudah cukup? Sudah cukup. Tidak perlu lagi 2 dan 3 kalinya gitu, Ustaz. Mengingatkan iya, cuman kalau sampai memaksa itu maka bukan muslim. Artinya kita cukup mengingatkan, dan seandainya dari mengingatkan itu kita merasa tadi kayaknya kalau sampai kita 2 kali mengingatkan jiwa kita akan terancam, berarti udah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup yang pertama tadi. Artinya jangan memaksakan tadi ya. Jangan memaksakan. Artinya ingatkan. Dia terima alhamdulillah, tidak terima ya sudah. Ya sudah. Seperti itu konsepnya. Jadi tidak ada ku incar memang ini. Besok, kalau soalnya hari ini kurang berhasil, kayaknya besok dicoba lagi nih. Kemudian dengan upaya-upaya gedor-gedor atau sampai membuat lawan bicara kita itu emosi dan cara-cara yang tidak ma'ruf berarti tidak hikmah ini. Itu loh. Yang dia dapat malah marah-marah, bukan hikmah. Ya itu loh. Justru nanti emosi malah bisa perang. Betul sekali, malah mengikuti jejak-jejak syaitan akhirnya. Gitu. Karena Islam itu tidak boleh dibawa paksaan. Seperti itu. Taib. Masya Allah, jawabannya luar biasa. Baik Ustaz, yang terakhir deh ya, kalau kita mau bahas terus kayaknya panjang ya. Iya, sampai sekali. Nanti azan subuh juga bakalan nggak selesai ini. Tapi sebagai penutup ataupun kesimpulan dari sharing kita pada malam hari ini, apa sih sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari sekian banyak peristiwa, fenomena alam, bencana alam yang terjadi di sekitar kita terhadap saudara-saudara muslim kita ataupun saudara sebangsa setanah air kita? Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, "Ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidaklah suatu musibah menimpa kita di dunia ini, wala fi anfusikum, dan di dalam diri kalian, illa fi kitab, kecuali semuanya telah ditetapkan di lauh mahfuz. Qabli an nabra'aha, sebelum kita mewujudkannya. Baik. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya itu mudahlah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum ya, agar kalian tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu 'ala ma atakum, dan kalian tidak terlalu bergembira terhadap apa yang kalian berikan atau apa yang kalian dapatkan. Ya. Innallah wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai seseorang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, artinya di dalam kehidupan kita ini al-waqtu saminun. Waktu itu sangat berharga. Lan tarji'a ayyamul lati madat. Tidak akan berlalu tidak akan terjadi lagi hari-hari yang telah berlalu. Ya, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Maka sebagai seorang muslim ketika mendapati suatu musibah,
ini adalah pelajaran bagi kita semua. Ini adalah penggebuk keimanan kita, bagaimana sejauh mana kita kembali kepada Allah. Kemudian setelah itu, apakah setelah musibah ini akan semakin meningkatkan takwa kita atau semakin menjauh dari Allah. Maka tolak ukur keimanan seorang hamba ketika dia ditimpa musibah, apakah dia mengharapkan kepada Allah? Apakah dia kembali kepada Allah? Apakah dia menggantungkan pertolongannya kepada Allah? Maka hikmah yang bisa kita petik dari bencana dan musibah adalah jangan sampai ketika musibah itu datang kepada kita, kita justru adalah orang yang paling pertama bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Jangan sampai itu terjadi. Ketika musibah itu datang, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 16 sampai 17, "Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard." Apakah kamu merasa aman bahwa Dia yang di langit tidak akan menelan kamu ke bumi, fa idza hiya tamur, ketika ia tergoncang. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Atau merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai batu? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kelak kalian akan mengetahui akibat dari mendustakan peringatanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 96 ayat 97 98, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman dari datangnya azab Allah yang datang di saat mereka beristirahat di malam hari dan saat mereka beristirahat di malam hari, di siang hari atau maupun malam hari. Awamina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Atau merasa amankah kamu dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, penduduk suatu negeri, penduduk suatu perkampungan, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada mereka di waktu pagi ketika mereka bermain-main. Artinya adalah bahwasanya jangan sampai kita merasa aman dari azab Allah. Jangan sampai kita orang yang merasa kepedean dan jumawa terhadap amal soleh kita. Udah cukup kok, udah sering sholat, aman lah ya. Aman lah ya, insya Allah auto surga lah. Nggak ada ceritanya begitu. Nggak ada ceritanya begitu ya. Surga ya itu sampai titik darah penghabisan. Artinya adalah kita perjuangkan bukan untuk merasa cukup, gitu loh. Memang kita perjuangkan surga itu dengan amal soleh, bukan merasa udah cukup lah. Ntar dulu, dari umur 7 tahun sampai umur 40 tahun udah sering sholat. Setelah 40 tahun nggak sholat lagi. Bukan begitu cara mainnya dalam syariat kita. Time break dulu ya, pokoknya istirahat dulu gitu. Skip dulu lah, nggak enak badan. Nggak bisa kayak gitu, gitu loh. Pokoknya kita ini jangan pernah merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita merasa orang yang paling bermaksiat kepada Allah ketika azab Allah itu turun. Atau bahkan kita adalah orang yang pertama kali tidak menerima takdir Allah ketika azab itu datang. Artinya, loh ya Allah, kok aku diberi azab sih? Itu loh yang jarang sholat. Nah, benar. Jangan sampai, inilah hikmah dari musibah itu. Ya, artinya kita memang mesti menggebuk keimanan kita, mesti kita mengharapkan kepada Allah dan kembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya pesannya kembali lagi, apapun yang terjadi musibah ini, tolak ukur ataupun cerminannya adalah ke diri sendiri. Betul sekali. Tidak dinisbatkan kepada saudara-saudara yang lain dulu. Betul. Artinya ini untuk memupuk keimanan kita, kesabaran kita, akidah dan akhlak kita ini sudah sampai mana kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sahabat semua, luar biasa sekali ini program pertama kita ya teman-teman ya. Untuk sharing Insabil Salam di pesan kopinya kayaknya es batunya mulai mencair ya. Udah Ustaz. Kayaknya ditusuk dulu ya. Nah Ustaz, silakan Ustaz. Kayaknya perlu ditusuk dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kayaknya udah mulai mencair ya. Ini sudah Ice Age yang keberapa sudah ini? Taib. Baik sahabat semua, insyaallah kita akhiri sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di Sains di episode selanjutnya. Kita nggak tahu nih tema-temanya apa lagi, tapi insyaallah semoga tema-tema ini semua memberi makna, memberi kesan tersendiri untuk sahabat semuanya. Kembali lagi,
apapun yang terjadi, tolak ukurnya adalah kembali ke diri sendiri. Jangan kita nisbatkan apa yang terjadi di sekitar kita ini kepada saudara-saudara kita yang kita mungkin tidak mengenalnya, kita mengenalnya tapi kita mungkin terlalu benci dengan dirinya. Artinya semua kembalikan kepada diri sendiri. Sudah sampai mana ibadah kita, sudah sampai mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Baik, kalau gitu sahabat semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Sabil Salam Media. Jangan lupa follow, subscribe ya untuk di Sabil Salam Media. Kemudian Instagramnya apa nih? Sabil Salam Multimedia juga, Masjid Sabil Salam juga boleh, Baitul Mal Sabil Salam juga boleh, Instagram saya juga boleh ya, @irwan_s ataupun Instagramnya Ustaz apa nih Ustaz? Mu'afa Amrullah. Mu'afa Yang Amrullah. akun dakwanya mujtahidulilmi.id. Masya Allah, luar biasa ya. Gak usah yang di belakang kamera, gak usah lah, nanti aja lah gitu. Oke deh kalau gitu, benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan hilaf datangnya dari kami yang masih lemah dan dhaif ini. Kalau begitu sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.